Saya sering mendapatkan curhatan, pertanyaan dari direct message atau dari WhatsApp atau dari berbagai platform media sosial saya. Banyak orang bertanya begini, Pak, katanya kalau mau sukses itu harus keluar dari zona nyaman. Saya itu sekarang nyaman dengan pekerjaan saya. Apakah berarti saya harus keluar dari pekerjaan, Pak? Jika Anda tertarik untuk mengetahui apa jawabannya dari pertanyaan itu, simak video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah zona nyaman versus zona tidak nyaman. Saya sudah sampaikan di bagian prolog tadi, tidak sedikit orang bertanya terkait dengan itu. Ada quote-quote dari buku-buku motivasi, atau Anda pernah ikut seminar sukses dari seorang motivator gitu ya. Tentunya Anda tidak asing dengan kata keluar dari zona nyaman Anda kalau ingin sukses. Berarti kalau nggak mau keluar tuh nggak sukses. Jawabannya gimana? Kalau Anda nanyanya kepada motivator, ya jawabannya jelas. Apalagi yang dipertanyakan, tinggal dilakukan. Masalahnya saya bukan seorang motivator. Saya itu mbuhtor. Vibrator. Jadi gini. Caranya sederhana. Kalau Anda ingin mengkonfirmasi kalimat itu apakah benar, apakah salah, atau benarnya kontekstual, alias tidak bisa 100% salah, alias tidak bisa 100% benar. Kalau nanti Anda melihat postingan dari seorang motivator, atau Anda pernah atau sedang mengikuti seminar motivasi dari seorang motivator, coba tanya gini, Bapak, Bapak katakan kalau ingin sukses, keluarlah dari zona nyaman. Betul, Pak? Ya, betul. Itu tadi yang saya katakan. Coba ngomong gini, apakah Bapak nyaman dengan pekerjaan Bapak sebagai seorang motivator? Itu jawaban apapun akan jadi salah tuh. Jawab tidak nyaman salah, jawab nyaman salah juga. Oke lah, dia kan berusaha untuk konsisten dengan quote-quote yang dia pakai. Ya bingung kan jawabannya? Nah, yang jelas adalah kalau misalkan dia nggak bisa menjawab. Kalau Bapak ingin lebih sukses, bahwa Bapak saat ini juga mendingan keluar sebagai seorang motivator. Karena Bapak nyaman sebagai seorang motivator, Bapak menjalankan itu. Kalau ingin lebih sukses, keluar dari sana. Kemungkinan orang itu nggak mau. Walaupun dia menyarankan Anda untuk keluar dari zona nyaman, tapi si motivator yang nyaman sebagai seorang motivator tidak mau keluar dari sana. Bener apa bener? Jadi apa jawaban yang benar? Gini loh, orang yang cara berpikirnya masih dangkal itu membentur-benturkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih baik, mana yang tidak baik. Antara dua hal. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus bisa begitu, tapi dalam tataran yang lebih dalam, kita nggak bisa hitam putih seperti itu. Di satu saat kita membutuhkan ketidaknyamanan, di sisi yang lain, di waktu yang berbeda, kita membutuhkan sebaliknya. Jadi tidak terus zona nyaman sepenuhnya salah, zona tidak nyaman sepenuhnya salah. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah apa standar yang Anda sedang gunakan. Kalau Anda sedang ingin membangun sebuah
konsistensi, Anda ingin membangun sebuah terus-menerus continue. Jadi Anda melakukan hal itu terus gitu kan. Konsisten itu kan terus dan terus. Maka Anda harus nyaman dengan hal itu. Kalau Anda nggak nyaman, gimana bisa bertahan? Anda menikah dengan orang yang sama bertahun-tahun, kalau tidak nyaman, buat apa? Yang bisa membuat Anda bertahan lama adalah kenyamanan. Anda nonton video saya ini, Anda terusin atau tidak, tergantung Anda nyaman atau tidak. Iya kan? Nah, tetapi masalahnya manusia ini sering atau gini, sangat mudah beradaptasi dengan sesuatu yang seharusnya kita membangun rasa tidak nyaman, malah jadi nyaman di situ, atau sebaliknya. Ada orang miskin, nalarnya dia harusnya keluar dari kemiskinan itu. Tetapi karena saking dia menderita lama di situ, dia stuck di situ. Akhirnya dia membiasa di situ, dan akhirnya yang seharusnya dia membangun ketidaknyamanan jadi miskin, dia akhirnya menyamankan diri untuk miskin itu. Gitu loh. Nah, kemudian ketika Anda misalnya sedang berdoa di hadapan Tuhan, yang mungkin Anda awalnya nggak biasa ya, bangun malam ya, sholat tahajud, kemudian Anda yang biasanya makan pagi, siang, sore, tiba-tiba suruh puasa, ya, Anda itu kalau ingin bisa menikmati itu, maka Anda perlu menyamankan diri Anda. Anda nyaman dengan sholat, kalau bagi yang muslim ya, Anda perlu menyamankan diri dengan berpuasa, Anda perlu menyamankan diri untuk melakukan sholat malam. Karena itulah caranya supaya continue. Tetapi yang menarik adalah untuk memutus sebuah pola, ya, kalau kita mau berubah, itu membutuhkan ketidaknyamanan di awalnya. Selama Anda tidak menempatkan ketidaknyamanan pada sebuah pola kebiasaan, maka Anda tidak akan berhenti. Jadi kalau misalkan Anda miskin dan Anda nyaman di situ, butuh ketidaknyamanan untuk berubah. Tapi nih, kalau Anda tidak nyaman terus, ini Anda nggak terus. Makanya setelah ketidaknyamanan dibangun, Anda terjadi perubahan pola, Anda harus membangun kenyamanan yang baru. Makanya beberapa teman saya menggunakan kata yang lebih saya bisa terima, yaitu memperluas zona nyaman. Jadi, berhentilah untuk membenturkan mana nyaman, mana tidak. Karena keduanya dibutuhkan. Ada kalanya zona nyaman itu perlu Anda pertahankan. Dan Anda bisa sukses dengan cara itu. Ada kalanya Anda perlu keluar dari zona nyaman, dan Anda bisa sukses dengan itu. Masalahnya membutuhkan kebijaksanaan khusus. Kapan kita menggunakan kenyamanan dan kapan kita menggunakan ketidaknyamanan. Ini yang nggak bisa saya bilang, nggak bisa hitam di atas putih. Nah, jadi berhentilah untuk membicarakan mana itu benar atau salah, quote itu betul atau tidak. Tetapi kalau menurut saya, ketika seseorang berbicara di depan publik, kemudian sekiranya ya audiensnya masih mungkin cara berpikirnya belum bisa menangkap lebih jauh, sebaiknya gunakan kalimat pengganti yang lebih tidak menimbulkan perdebatan ya. Misalnya kata keluarlah dari zona nyaman. Ini menurut saya masih jatuh di kontekstual dan debatable. Bisa gunakan kalimat lampaui batasanmu yang sekarang. Itu kan lebih jelas. Kenyamanan kan sebenarnya sebuah batasan ya. Lampaui batasanmu sekarang. Kalau kamu ingin lebih hebat, ya batasan yang sekarang harus dilampaui. Dan melampaui batasan itu pasti akan tidak nyaman. Tapi kalau digunakan kata keluarlah dari zona nyaman, bingung. Loh, saya tuh nyaman beragama. Oh, berarti saya harus keluar dari agama saya. Orang yang belum bisa bijaksana tuh akan nanti jadi salah memahami kalimat itu. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.